Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini berarti bahwa kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Kita perlu hidup tolong-menolong dalam segala urusan. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur. Hubungan yang satu dengan yang lainnya akan menjadi lebih baik. Namun demikian, sifat buruk seringkali menghinggapi diri kita. Contohnya adalah sifat tamak. Sifat tamak mendorong kita selalu mementingkan diri kita sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya. Sifat inilah yang dapat membuat hidup kita menjadi gelisah, tidak nyaman, dan tentram. Tamak bisa mendorong kita untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia dan orang lain. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut muamalah. Tujuan diadakan aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muamalah berarti hal-hal yang termaksud urusan kemasyarakatan, yakni pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Kemudian dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zolim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang diharamkan. Kemudian masuk ke pembahasan macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama, jual beli menurut syariat agama Islam adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, riba itu seperti apa dan bagaimana? Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Selanjutnya, syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli haruslah balik berakal sehat dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, barangnya itu haruslah yang pertama harus halal dan suci. Jadi haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak dari bangkai tersebut. Yang kedua, barang tersebut haruslah bermanfaat. Jadi membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Yang ketiga, keadaan barang tersebut dapat diserah terimakan. Jadi tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau ketidakpastian. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya.
Dan yang terakhir, barang yang akan dijual adalah milik sendiri. Selanjutnya masih disyarat jual beli. Yang terakhir yaitu adalah ijab qabul. Inilah seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu si pembeli menjawab, baiklah, saya akan membeli. Nah, jadi dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung dengan godaan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan si pembeli. Lalu di dalam jual beli juga terdapat khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara menentukan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Khiyar sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual membeli batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan. Jadi tidaknya pembeli tersebut dalam waktu 3 hari. Artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah khiyar aibi atau cacat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelikannya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Pembahasan yang terakhir adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, dan pinjam-meminjam. Riba ini apapun bentuknya dalam syariat Islam, hukumnya adalah haram, bahkan sanksi hukuman yang juga sangat serat. Riba terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Jadi kelebihannya itulah yang termaksud riba. Yang kedua, riba qardi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp11.500, maka bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga, riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan. Misalnya menjual ketela atau kacang yang masih berada di dalam tanah. Riba nasyiah, akad jual beli penyerahan barang beberapa waktu kemudian.
Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen berikutnya. Pembahasan yang kedua tentang muamalah yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang yang dicatatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama yang berpiutang dan yang berhutang. Yang kedua ada harta atau benda yang akan diutangkan. Yang ketiga ada lafaz kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berhutang menjawab, ya saya utang dulu dan jika sudah ada akan saya lunasi. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal baginya. Namun sebaliknya, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh dan masuk ke dalam kategori riba. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir dari muamalah, yaitu adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Lalu apa saja syarat dan rukun sewa menyewa? Yang pertama, penyewa dan menyewakan balik dan berakal sehat. Yang kedua, atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Yang ketiga, orang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang harus diketahui kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama digunakan harus jelas disebutkan. Harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama